salam budaya, salam kebajikan. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat bersama-sama mengikuti kuliah tamu praktik keselamatan kerja dengan topik implementasi K3L di bidang konstruksi. Sebelum memulai kuliah tamu pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa bisa dicukupkan. Untuk acara yang pertama, ada pembukaan dari moderator kita pada pagi hari ini. Untuk Bu Widya Stuti Kusumawardani STMA, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik keselamatan kerja, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Pak Fatih, Pak Wiono kalau hadir, dan rekan-rekan di luar UGM kalau misalnya ada yang join. Terima kasih udah datang di kuliah tamu Mas Hernawa Suryamadja tentang implementasi K3L di bidang konstruksi. Mungkin dari saya, semoga harapannya kuliah tamu ini bisa bermanfaat bagi semuanya, nggak cuma di lingkup kampus, tapi juga bisa diimplementasikan di dunia kerja ke depannya nanti. Mungkin langsung aja saya bacakan CV-nya Mas Nawa nih, karena katanya nggak mau dipanggil Pak Nawa, jadi saya manggilnya Mas Nawa. S1-nya di Undip, S2-nya di UI, jurusannya semuanya teknik lingkungan, terus sekarang jadi HSE koordinator di PT Hutama Karya. Mungkin segitu aja Pak Nawa, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi CV-nya secara ringkas aja. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Nawa. Oke, baik. Terima kasih. Bu Widias apa Mbak Widias ini saya manggilnya? Mbak Widya Stuti ya, karena saya kalau di kampus manggilnya Mbak Tuti. Nah, jadi terima kasih Mbak Tuti untuk pembukaannya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada UGM yang telah mengundang saya untuk sharing ilmu, sharing pengalaman saya selama ada di proyek. Kemudian terima kasih kepada Bapak dosen, Pak Fatih dan Pak Wiono, dan rekan-rekan UGM untuk Sekolah Vokasi Departemen Teknik Sipil, dan mungkin rekan-rekan di luar UGM ya. Ini saya lihat di absen banyak banget ini yang sudah ahli K3 juga, ada Mas Yunan, Mas Randi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke, langsung aja. Sebelumnya saya minta maaf karena reschedule hari ya. Kemarin hari Senin aturan dijadwalkan karena ada kunjungan dari manajemen pusat, jadi diundur hari ini. Oke, langsung aja. Mungkin dari teman-teman kita santai aja, kita relax aja. Yang mau sambil makan monggo, yang mau ke belakang langsung aja, nggak usah izin-izin dulu. Karena memang di sini saya lebih ke sharing pengalaman aja. Oke, langsung aja terkait implementasi K3L yang ada di bidang konstruksi. Pertama saya mau memperkenalkan diri. Ini profil saya, nama saya Hernawa Suryamadja, biasa dipanggil Nawa. Saya lahir di Bandar Lampung, domisili saya ada di Jakarta, Jakarta Timur. Untuk pendidikan, saya S1 Teknik Lingkungan di Universitas Diponegoro. Saya satu angkatan dengan Mbak Widya ya, Mbak Widya Stuti. Cuman kalau Mbak Widya Stuti versi pinternya. Kalau saya dulu kuliah versi versi kantinnya lah, karena berangkat kuliah kantin pulang gitu. Tapi jangan dicontoh buat teman-teman ya. Kemudian kalau S2-nya saya di Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Untuk pekerjaan sebenarnya kalau untuk K3 itu saya masih terhitung dibilang amatir ya,
bisa juga gitu, karena memang saya baru berjalan 4 tahun di dunia K3. Ini untuk pengalaman saya pernah ada di proyek IPAL Cimanggis, proyek Air Limbah Asia Afrika, kemudian proyek pembangunan fasilitas produksi dan injeksi yang ada di Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan, dan sekarang ada di pembangunan dermaga TBBM Tanjung Batu. Oke, untuk dasar hukum ya. Kalau untuk dasar hukum di K3 itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenaga kerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi itu Undang-Undang Nomor 2 itu tahun 2017 kalau nggak salah. Saya nggak banyak bahas di regulasi karena memang langsung implementasi aja di lapangan. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau mau ini bisa minta bahan ke Mbak Dias kalau untuk terkait regulasi, karena memang minim saya masukkan di sini. Oke. Kemudian sebelum masuk ke implementasinya, saya pengen ini dulu menjelaskan terkait K3L ya. Apa sih K3L itu? Itu kan K3 itu merupakan upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat. Keadaan selamat ini itu berada selama di tempat kerja. Tempat kerja saya di sini berarti di project gitu. Untuk lingkungan itu apa? Itu juga upaya perlindungan bagi lingkungan itu sendiri agar selalu dalam keadaan baik dan tidak tercemar akibat adanya aktivitas pekerjaan konstruksi. Mungkin kalau di lingkungan nanti adanya pengukuran lingkungan, monitoring terkait air, udara, pencahayaan, dan lain-lain. Nah, mengapa sih perlu adanya K3 gitu kan? Karena memang keharusan dari undang-undang dan Permenaker. Karena jika tidak ada K3 di dalam suatu proyek, mungkin teman-teman bisa bayangin kalau nggak ada K3 di proyek itu bekerjanya bisa jadi asal-asalan gitu kan, tidak sesuai rules gitu, mungkin lagi pekerjaan yang membahayakan ya nggak pakai APD segala macam gitu. Kemudian kalau untuk poin keduanya itu keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Di sini kenapa saya bilang keutuhan dan kebahagiaan keluarga, karena ketika kita bekerja tanpa adanya rules K3 gitu, di lapangan bisa terjadi fatality, bisa terjadi kematian. Kalau yang sudah berkeluarga mungkin sedih gitu kan, tapi kalau buat teman-teman yang masih belum berkeluarga, ya keluarga aja yang kasihan. Kemudian untuk kepastian keuntungan bisnis. Nah, jadi kalau nggak ada K3, misalkan perusahaan ini memiliki aset gitu kan, misalkan memiliki kapal gitu, karena proyek saya di laut gitu kan, kapalnya tenggelam atau apa gitu kan, itu juga merupakan suatu kerugian bagi perusahaan kan, kehilangan aset gitu. Dan yang terakhir kerugian sosial. Nah, kemudian ada struktur K3L. Jadi kalau di Hutama Karya itu strukturnya seperti ini. Cuman mungkin sebelum kita ke struktur, mungkin teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ada yang belum mengetahui apa sih HSE itu, apa sih HSSE gitu kan. Karena jujur saya juga dulu bingung gitu, HSE apa sih? HSSE apa sih? Kenapa yang satu S-nya 1, kenapa satu S-nya 2 gitu kan. Jadi kalau HSE itu Health Safety Enviro, kalau HSSE itu Health Safety Security Enviro. Jadi ada security-nya gitu. Jadi di mana sih posisi kita sebagai K3 gitu kan. Jadi K3L itu ada di dalam divisi HSE. Gitu. Nah, ini strukturnya kalau di kita itu mulai dari project manager, ini struktur HSE-nya ya, project manager sampai di subcon vendor kita. Nah, oke, kita mulai pelan-pelan masuk nih ke latar belakang ya. Jadi kegiatan konstruksi itu merupakan suatu unsur penting dalam pembangunan.
Kemudian kegiatan konstruksi juga menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain menyangkut aspek keselamatan dan lingkungan. Jadi setiap ada kegiatan konstruksi atau setiap adanya proyek itu pasti menimbulkan dampak. Nah, kita di HSE ini kita memikirkan aspek keselamatan kerja dan lingkungannya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir, kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3L yang berlaku. Oke, nah ini kemudian karakteristik kegiatan proyek konstruksi. Karakteristik yang ada di proyek itu macam-macam. Salah satunya itu memiliki masa kerja terbatas. Jadi ketika kita sudah selesai proyek, ya kita sudah stop gitu, kita pindah proyek lagi, melakukan adaptasi baru lagi, karena sepengalaman saya dari satu proyek ke proyek lain itu tidak menjadikan kita lebih apa ya, lebih berpengalaman kalau menurut saya, karena di proyek A itu karakternya seperti apa, di proyek B seperti apa gitu, jadi kita harus melakukan adaptasi lagi. Kemudian melibatkan jumlah tenaga yang besar, melibatkan banyak tenaga kerja kasar yang mohon maaf berpendidikannya relatif rendah. Nah, ini sebenarnya sebuah challenge buat kita di lapangan, sebuah tantangan, karena memang kita terutama saya juga di lapangan banyak berinteraksi dengan pekerja-pekerja yang memang lebih mementingkan emosi daripada mereka aware terhadap diri sendiri gitu. Jadi kita memang harus ada approachment, ada pendekatan kepada mereka yang santai, yang bikin mereka nyaman gitu. Karena K3 ini kan bukan suatu apa ya, bukan suatu yang bikin momok gitu. Ya, K3 ini kan sebisa mungkin kita harus bisa membudidayakan udang, membudidayakan. Maksudnya menjadi budaya gitu. Kemudian memiliki intensitas kerja yang tinggi. Nah, ini yang sering dikeluhkan oleh pekerja-pekerja proyek seperti saya ya. Kita itu di proyek itu tidak ada tanggal merah, teman-teman. Tidak ada libur, tidak ada jam kerja. Ya mungkin memang ada jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kalau misalkan lembur. Cuman ketika kita sampai di mes, itu kita masih harus mengerjakan pekerjaan paperwork lainnya. Jadi benar-benar intensitas kerja yang tinggi ini yang sering dikeluhkan oleh teman-teman di project ini yang menyebabkan kalau yang punya pasangan bisa putus sih. Galau-galau gitu kan. Kemudian bersifat multidisiplin. Bersifat multidisiplin ini lebih ke kita sebagai seorang HSE itu harus apa ya? Karena di project itu kan pekerjaannya banyak. Pekerjaan pancang atau pekerjaan soil investigation, soil drilling, macam-macam pekerjaan. Kenapa saya bilang multidisiplin? Karena di sini kita benar-benar harus tahu langkah pekerjaannya itu seperti apa agar kita dapat membuat mitigasi yang benar. Gitu. Kemudian menggunakan peralatan kerja beragam dan memerlukan mobilisasi yang tinggi. Nah, ini untuk jenis bahaya yang ada di konstruksi, itu ada bahaya fisika, itu mulai dari kebisingan, getaran, iklim, sampai di medan magnet. Jadi, saya ambil contoh kalau kebisingan itu mungkin ketika kita ada pekerjaan di lapangan, menggunakan alat yang membuat bising gitu seperti genset gitu, karena itu juga bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan. Kemudian ada bahaya kimia, keracunan oleh bahan kimia, adanya tumpahan oli. Kemudian ada bahaya elektrikal, peralatan yang mengandung listrik, dan hubungan arus pendek. Nah, ini sering terjadi di lapangan. Konsleting ya, itu dikarenakan mungkin kabel yang, saya ambil contoh kabel. Mereka nyolokin sesuatu gitu kan, tapi kabelnya ini belinya sembarangan gitu, nggak sesuai dengan SNI. Nah, itu bisa menyebabkan hubungan arus pendek. Kemudian bahaya mekanik. Bahaya mekanik ini seperti gerakan memotong, menempa, menjepit,
Nah, itu bisa tergores, bisa terjepit. Misalkan ketika kita melakukan pekerjaan gerinda. Nah, pekerjaan gerinda ini kalau kita tidak aware terhadap pekerjaan kita, atau kita misalkan posisi lagi ngantuk atau segala macam, nah itu kita bisa gerinda itu bisa memotong tangan kita. Kemudian ada bahaya psikologi, beban kerja yang terlalu berat. Nah, untuk di project ini sering sekali saya menerima keluhan teman-teman, memang karena di project ini kan yang saya bilang tadi intensitas yang sangat tinggi, jadi benar-benar beban kerja itu, misalkan job desk kita A, kita nggak bisa itu ngerjain job desk kita aja, karena kita setiap hari itu seperti orang marketing, dikejar target gitu kan, dikejar progres gitu. Jadi benar-benar yang kita bisa maintenance waktu lah untuk bisa mencapai progres itu. Kemudian ada bahaya biologi. Nah, bahaya biologi mulai dari bakteri, virus, dan jamur. Apalagi kita tahu sekarang kan dunia juga sedang dilanda pandemi ya. Nah, itu nanti ada preventif terkait COVID yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada ergonomik. Ergonomik ini lebih ke apa ya? Lebih ke kenyamanan kita gitu. Misalkan kita duduk, kalau bangkunya miring gitu kan, kita duduk miring-miring gitu kan nggak enak ya teman-teman ya. Jadi mungkin lebih disesuaikan bangku yang ada busa atau kayu gitu kan, lebih enak yang busa gitu. Nah, kita masuk ke unsur terkait unsur terkait proyek konstruksi. Jadi di dalam unsur proyek konstruksi itu banyak itemnya ya. Jadi di dalam proyek konstruksi itu ada owner sebagai pemilik proyek. Di sini owner kita itu adalah Pertamina nomor 6. Kemudian kontraktornya itu kita, nanti ada subkon, dari kita juga memperkerjakan pekerja proyek, dari subkon juga ada pekerjanya, ada pemasok dan lain-lain, vendor, masyarakat sekitar, yang masyarakat sekitar ini identik sekali dengan isu sosial, karena memang ketika ada suatu kegiatan proyek di suatu daerah, mereka yang masih menganggur itu memang minta dilibatkan. Dan tiap-tiap daerah juga ada regulasinya, setahu saya berapa persen harus melibatkan orang lokal. Kemudian ada instansi teknis. Instansi teknis ini lebih ke stakeholder. Kita melakukan kerjasama, nanti kalau di kita itu HSE itu bekerjasama dengan Disnaker untuk K3-nya, untuk safety-nya, untuk lingkungannya, bekerja di kerjasama terkait perizinan limbah B3 yang ada di DLH, seperti itu. Kemudian oke. Kita masuk ke tahapan K3 di project. Sebenarnya tahapan K3 di project yang selama ini saya alami, saya uraikan di sini gitu. Jadi mungkin kalau dari Bapak dosen atau teman-teman yang sudah pernah mengalami bekerja di project, ya kalau yang tidak sesuai mungkin nanti saya mohon masukannya. Jadi tahapan K3 project di tempat saya itu ada prakonstruksi, ada konstruksi, dan pasca konstruksi. Jadi prakonstruksi itu mulai dari AMDAL, kita buat SOP, sampai ke bikin poster, bikin set design gitu. Untuk tahapan konstruksinya itu ada APD, sampai kita audit internal dan eksternal, kemudian pasca konstruksinya closing report dan pemulihan aset plan. Kita masuk ke tahap prakonstruksi, teman-teman. Nah, untuk tahapan K3L di prakonstruksi yang pertama ada AMDAL. Apa sih AMDAL ini? Gitu kan. Kalau dulu saya ditanya sama dosen, apa sih AMDAL? Saya jawabnya analisis mengenai dampak lingkungan, Pak. Apa sih analisis mengenai dampak lingkungan? Ya, AMDAL, Pak. Karena dulu saya nggak paham terkait AMDAL gitu.
Jadi AMDAL itu sendiri merupakan suatu rencana kegiatan dan juga aktivitas yang berasal dari suatu proyek yang bertujuan untuk memastikan adanya suatu masalah dampak lingkungan yang akan dianalisis sebagai suatu bahan pertimbangan keputusan. Sebenarnya ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan ya. Jadi posisi AMDAL ini sendiri kalau di konstruksi, kalau di proyek yang membuat adalah owner. Jadi di sini owner kita Pertamina nomor 6, mereka yang membuat. Ketika AMDAL itu sudah keluar, kita baru bisa bekerja. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih ketika nanti kerja di proyek, kalau AMDAL belum keluar, itu berarti kita tidak boleh bekerja gitu. Karena ketika AMDAL belum keluar kita bekerja, itu bisa apa ya, berat lah hukumannya kalau itu bisa kena sanksi dari pemerintah. Nah ini contoh AMDAL. Jadi kalau AMDAL itu kan tebel ya, banyak banget apa namanya isinya gitu. Ini saya ambil contohnya aja, dampak lingkungannya gitu. Misalkan penurunan kualitas air. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pernah lihat AMDAL, di AMDAL itu ada namanya matriksnya. Matriksnya itu seperti ini bentuknya, yang mengeluarkan dari pemerintah juga. Di sini misalkan ada apa ya, penurunan kualitas air sungai gitu kan. Nah penurunan kualitas air sungai ini kita harus ada upaya pengendaliannya seperti apa, sesuai regulasinya apa gitu kan. Kalau nggak salah kalau air sungai itu PP 82 apa ya. Nah itu nanti di situ kita harus mengupayakan nih, kita harus ada pengujian air sungai selama berapa bulan sesuai matriks yang ada di AMDAL. Kalau untuk air sungai itu biasanya per 6 bulan sekali. Kita ambil sampel, bisa kita tes sendiri, atau bisa kita hire pihak ketiga. Kalau di saya itu meng-hire pihak ketiga ya untuk pengambilan samplingnya. Jadi kita hanya tertib administrasinya aja, kita juga ikut gitu. Kemudian masuk ke prosedur HSE atau SOP. Jadi sebelum konstruksi dimulai, orang HSE ini disibukkan membuat prosedur. Karena prosedur ini menjadi komponen penting sebagai langkah-langkah, tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Ya, untuk contoh prosedur itu macam-macam teman-teman. Ada prosedur tanggap darurat, ada prosedur pancang, ada prosedur COVID, gitu, ada prosedur soil investigation. Nah, jadi kita menyiapkan dulu nih kalau di project itu sebelum konstruksi kita menyiapkan prosedur nih. Biasanya owner itu kasih ini, kamu harus mengerjakan prosedur ini, banyaknya seberapa. Kita bikin, terus kita submit ke mereka, mereka koreksi. Kalau misalkan masih ada revisi ya kita revisi lagi gitu. Ya kayak bimbingan lah ya, kayak asistensi gitu ke mereka. Nanti ketika sudah disubmit, sudah itu kita tinggal melakukan penerapannya aja di lapangan seperti apa. Nah mungkin ini contoh prosedurnya ya, karena memang di apa namanya di proyek kita ini karena di hold masih sebatas pekerjaan soal investigasi. Soal investigasi itu pekerjaan mengambil sampel tanah. Kalau di kita ngambil sampel tanah di bawah laut dengan kedalaman sekian meter gitu kan. Nah ini contohnya, contoh SOP-nya atau contoh prosedurnya seperti ini gitu. Nah ini ada HSE plan. Nah jadi kita bagi-bagi tugas nih kalau HSE di lapangan. Makanya ketika HSE di project itu orangnya sedikit, itu kasihan, bakal keteteran banget. Karena untuk tahap prakonstruksi ini macam-macam prosedur, gak cuma satu. Prosedur itu saya pernah bikin sampai sekitar 20-an. Dan itu kita ditarget sebulannya harus mencatatkan berapa gitu kan. Nah, ada juga HSE plan nih teman-teman. Apa sih HSE plan itu?
Asset plan itu rencana yang berkaitan dengan keselamatan kerja guna membantu perusahaan dalam menghindari potensi bahaya di tempat kerja sekaligus sebagai upaya mengendalikan potensi bahaya dengan baik. Jadi asset plan ini semua kegiatan yang kita lakukan dari prakonstruksi sampai di pasca konstruksi itu ada tertuang di situ semua, mulai dari isi asset plan itu mulai dari profil perusahaan, kemudian gambaran umum, sampai di komitmen perusahaan, tujuan HSE-nya apa, bahayanya apa, terus personilnya apa saja, itu ada di situ semua. Nah, bisa dilihat nih untuk teman-teman, ini contoh HSE plan, ini cover ya, cover karena kalau saya tuang di sini nggak muat. Ini covernya seperti ini. Nah, ini ada kita issued for review, kita udah submit nih, sedang di review, ada ada revisi atau enggak gitu. Oke, next. Oke, next. Kemudian ada PJA, pre-job activity. Maksudnya adalah PJA ini untuk memastikan bahwa HSE plan yang kita buat itu sudah lengkap dan memastikan bahwa semua HSE plan yang dibuat itu nantinya akan dilaksanakan. Jadi ketika kita sudah di ACC HSE plan yang kita buat sama owner, misalkan owner udah ACC nih, nah nanti dari owner itu ngasih form checklist nih, form checklist pre-job activity. Jadi sebelum konstruksi kita dikasih checklist ini dulu, kita udah sesuai apa enggak. Ini bisa dilihat gambarnya kekecilan nggak ya teman-teman, kelihatan nggak? Kurang Nawa. Kenapa Mas? Kekecilan sepertinya Pak Nawa. Oh iya, nanti aja saya ada ininya, ada apa namanya, ada contoh di PDF-nya. Nah, jadi untuk di PJA-nya ini itu ada work plan-nya, checklist-nya misalkan apakah program HSE sudah masuk ke dalam rencana kerja kontraktor, gitu kan? Apakah tanggung jawab penerapan aspek HSE-nya sudah didefinisikan yang di dalam HSE plan, terus potensi bahaya yang ada di HSE plan sudah ada atau belum, gitu kan? Nah, nanti ketika kita sudah menyanggupi checklist ini, sudah kita isi, kemudian kita submit lagi ke owner. Nah, jadi nanti dari owner ada feedback dari mereka yang belum apa gitu kan. Nah, nanti ada nilainya di situ. Nah, kemudian tugas HSE juga nih, kerjasama dengan stakeholder. Jadi sebelum konstruksi ini memang kita disibukkan dengan adanya MOU, kerjasama. Kerjasama itu kalau K3 kita ke Disnaker, kita laporan nih ke Disnaker, kita akan bawa pekerja sekian orang, kita akan membawa pekerja lokal sekian orang gitu, karena di kondisi pandemi ini kan yang saya alami sih di Disnaker lebih sensitif ya karena adanya COVID. Jadi kalau bawa pekerja dari luar memang harus ketat gitu. Ada swab, ada PCR juga, kita secara berkala. Bisa dilihat contoh di gambar 1, itu ketika saya koordinasi terkait izin 5B3, TPS B3 yang ada di Balikpapan itu dengan DLH Kota Balikpapan. Jadi pekerjaan proyek kita ini kan menghasilkan limbah, baik limbah domestik, limbah B3 gitu kan. Nah, kita kerjasama nih sama DLH terkait TPS B3-nya, karena kita kan belum punya TPS B3. TPS B3 itu tempat penyimpanan sementara limbah berbahaya beracun. Tapi kalau misalkan di proyek kita itu kita tetanggaan dengan perusahaan lain gitu kan, yang dia sudah punya TPS B3, kita juga bisa MOU dengan mereka gitu. Kita bisa kasarannya kita bisa nebeng gitu. Limbah B3 kita kasih ke mereka, cuman yang pastinya kita harus tahu timbulan limbah B3 kita seberapa gitu kan. Kemudian di gambar 2 juga ini koordinasi terkait B3.
Nah, di gambar ketiga ini koordinasi dengan pihak rumah sakit. Nah, yang ada di Balikpapan nih. Jadi nanti MOU atau kerjasama dengan rumah sakit ini terkait emergency response, di mana nanti setiap ada insiden atau ada kecelakaan kerja, kita langsung merujuknya ke rumah sakit kerjasama gitu. Jadi nggak bingung, wah ini ada yang jungkel nih, ada yang tenggelam nih, mau kemana nih ya gitu kan kalau yang parah gitu. Kemudian ini juga koordinasi izin limbah domestik dengan daerah kota Balikpapan. Jadi bagusnya di Balikpapan ini adalah untuk limbah domestiknya seperti limbah sisa makanan yang ada di proyek maupun di mes gitu ya. Nah itu limbahnya kalau yang anorganik kita kumpulkan, kalau yang organiknya bisa kerjasama sama mereka karena mereka menawarkan untuk limbah domestik ini kita juga bekerja sama dengan bank sampah yang direkomendasikan oleh mereka gitu. Jadi sampah domestik yang ada ini memberikan value kepada mitra-mitra lah bank sampah seperti itu. Nah ini ada tahapan K3L prakonstruksi selanjutnya. Jadi ada hiradisi dan JSA. Apa sih hiradisi gitu kan? Hiradisi itu hazard identification, risk assessment, determination, control. Bisa yang sering kita kalau saya bilang di uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan. Nah, jadi di tahap prakonstruksi ini kita harus membuat hiradisi dulu nih terkait bahaya-bahaya apa yang ada di uraian pekerjaan kita nanti gitu kan. Kita mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin maupun non rutin yang ada di proyek gitu kan. Nah, kalau untuk JSA, JSA itu job safety analysis, itu lebih ke dokumen yang memberikan pedoman untuk mengidentifikasi juga bahaya-bahaya. Cuman kalau di hiradisi ini hiradisi ini dia lebih ke item pekerjaannya. Kalau job safety analysis ini pekerjaannya apa, langkah-langkahnya apa, bahayanya apa gitu. Nah, bisa dilihat di poin-poinnya itu kalau hiradisi itu yang dinilai bahayanya atau risk dari pekerjaan itu. Kalau JSA yang dinilai yang saya bilang tadi itu langkah-langkahnya setiap pekerjaan. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Terus yang diturunkan kalau hiradisi ini bukan lebih ke personal ya, tapi lebih ke bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan itu. Kalau di JSA itu kan yang saya ketahui itu lebih ke orangnya. Jadi langsung aja next di contohnya. Nah ini ada contohnya. Kalau hiradisi, nah ini hiradisi nih. Kalau hiradisi yang ini bukan proyek di TBBM ya, karena saya cari contoh hiradisi di proyek itu saya belum nemu. Teman-teman mohon maaf. Ini ada proyek salah satu proyek kita juga yang ada di daerah Bojonegoro. Jadi kalau hiradisi itu lebih ke misalkan kita survei jalur gitu kan, survei jalur pengendaliannya apa gitu. Terus ada poin-poinnya juga di situ ada tabelnya itu bisa diturunkan nggak tingkat risikonya. Kalau di JSA itu ini pekerjaan kita ya, pekerjaan ngambil sampel tanah itu soil investigasi itu di JSA lebih ke langkah-langkahnya. Misalkan ada pekerjaan soil nih, kita harus tahu nih pekerjaan soil itu ngapain aja, mulai dari kita pagi-pagi toolbox meeting, briefing pagi, kemudian pekerjaannya itu pakai apa, pakai kapal kah, atau pakai ponton kah? Ponton itu kapal apa sih namanya? Kapal apa ya? Kapal kayu gitu yang kita buat pakai drum kalau di kita. Nah, jadi nanti kita harus tahu nih potensi bahaya ketika kita ada di kapal itu ngapain gitu kan. Misalkan ngangkut material kayak mesin bor ke atas kapal kayu itu. Nah, itu nanti
kita bisa apa namanya bisa jatuh, potensinya kan bisa terjepit, bisa macam-macam. Nah itu nanti ada apa namanya langkahnya seperti apa agar kita tidak seperti itu. Misalkan kita pakai sarung tangan, kalau ngangkatnya hati-hati, jangan sambil duduk, nanti nggak ergonomis gitu. Kemudian next, nah ini saya ada video buat teman-teman, ini ada di project kita. Makanya pentingnya JSA sebelum memulai pekerjaan seperti ini. Mungkin bisa dilihat videonya ya. Sorry maaf, suaranya kedengaran nggak ya teman-teman? Tidak kedengaran Pak Hernawa. Oh gitu. Tidak. Gimana ya? Ya udah nggak pakai suara nggak apa-apa ya. Dilihat di. Nah. Mas Hernawa saran saja mungkin diganti mikrofonnya saya jadi speaker Mas Hernawa agar kedengaran volumenya. Gimana Pak? Mungkin saran saja bisa diganti ke saya ke speaker Mas Hernawa supaya suaranya kedengaran. Terima kasih. Diganti apa Mas? Putus-putus suaranya. Speaker. Gimana caranya ya? Aduh, saya gaptek lagi. Suaranya diganti speaker. Udah sih ini Mas. Cuman kok nggak mau ya? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak ada videonya. Nanti kalau mau minta saya kirim ke Mbak Dias deh, kalau mau lihat buaya. Nah, jadi di proyek kita itu memang masih banyak sekali hewan buas. Karena di proyek kita itu aksesnya memang kita harus melalui jalan laut. Jadi kita harus naik speedboat dulu untuk ke proyek. Sampai di proyek kita juga harus hati-hati karena terkadang memang masih ada buaya muara yang masih suka seliwer-seliwer gitu kan. Nah, di proyek kita juga selain ada buaya masih banyak sekali. Kalau yang hampir setiap hari saya temuin itu masih banyak sekali ular. Ular apa namanya? Ular kobra hitam gitu. Kobra hitam itu masih sering banget saya jumpain di proyek karena pernah juga punya pengalaman buruk ketika kan kita dari project ke set office itu lumayan jauh, malas jalan. Waktu itu mohon maaf saya kebelet buang air kecil gitu kan. Saya memaksakan untuk buang air kecil di sela-sela beton gitu kan. Sela-sela beton yang ada di sana ya. Itu langsung nongol dia langsung ulernya itu langsung ada karena memang di tempat lembab gitu kan. Mungkin dia kaget gitu kan. Wah, ini kok ada orang buang air kecil ngapain nggak sopan gitu. Cuman ya memang di kita sendiri yang kita takutkan seperti itu sih. Yang udah kita lakukan adalah memang kita selalu membersihkan nih tempat-tempat mereka kayak misalkan rumput tinggi kita selalu bersihin biar kelihatan gitu. Cuman memang di darat itu kita kan pekerjaannya di laut, set office-nya di darat. Nah di darat itu memang masih hutan. Kalau sekarang mungkin sudah nggak jadi hutan ya karena ada pekerjaan dari kontraktor satu lagi yang mengerjakan pembuatan tangki di situ. Mungkin sudah dipapasin. Itu mungkin sudah pada hilang atau kemana. Cuman serem aja gitu. Kadang kita ke kamar mandi, selalu di kamar mandi itu saya kasih rambu-rambu awas ular. Karena apa? Ada pernah temen dia ke kamar mandi gitu mandi.
pas kita lagi lembur gitu kan, mandi, dia ke dalam, itu ngegantung ularnya. Jadi, serem banget deh kalau ngelihat di sana seperti apa. Oke, tadi video buaya. Ya, kita masuk ke tahap prakonstruksi lainnya. Itu ada P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi kita sebagai kontraktor itu wajib menyusun P2K3, Panitia Pembina K3. Kita wajib menyusun karena sebagai suatu alat bantu di suatu proyek untuk pada kerjasama. Jadi P2K3 itu dari semua departemen dia dimasukkan. Cuman untuk sekretarisnya itu harus merupakan seorang ahli K3. Gitu. Nah ini untuk ini sebenarnya belum update karena kemarin belum ada revisi terkait P2K3-nya. Mungkin untuk contohnya seperti ini. Nah, Nah, kemudian sebelum konstruksi juga kita harus membuat anggaran biaya. Kita harus membuat HSE budget, gitu kan. Jadi karena HSE budget ini merupakan suatu biaya yang dibutuhkan oleh divisi HSE untuk menjalankan semua aktivitas proyek. Jadi kita tuh butuh apa sih? Kita dikasih anggaran untuk divisi HSE sekian. Nah, kita ada berapa pekerja? Kita harus tahu beberapa pekerja, kemudian kebutuhan alat-alat equipment-nya itu apa aja, APD-nya kayak safety helmet, terus safety glasses, sampai ke safety shoes, air plug, air muff, sarung tangan. Nah, itu kita harus tahu, kita harus bisa proyeksikan gitu kan. Untuk dari K3-nya itu, kalau untuk dari lingkungannya itu kita ada pengadaan sound level meter itu untuk mengukur kebisingan, kemudian ada lux meter untuk mengukur lux meter itu apa ya, pencahayaan. Jadi kalau kita kerja malam, kalau nggak pakai cahaya kan nggak mungkin gitu kan, masa gelap-gelap gitu kan, kayak lagi pacaran di playover ya nggak. Itu butuh pencahayaan yang kalau pekerjaan detail gitu kita butuh pencahayaan sekitar berapa lux, 300 sampai 500 lux kalau nggak salah. Cuma kalau nggak detail 300 lux aja itu udah cukup. Kemudian untuk komponen kesehatannya itu apa aja? Ada kotak P3, kemudian tas P3 kita selalu bawa tuh ke lapangan. Terus ada lagi apa namanya, kalau di kita itu anti bisa ular itu kita harus selalu ready karena pernah ada kejadian dicium sama ular gitu kan, udah 2 kali ada kejadian seperti itu. Makanya kita harus standby, kita harus menyediakan anti bisa ular. Nah kemudian masuk ke tahapan selanjutnya. Teman-teman mohon maaf ini kalau saya kecepatan nggak apa-apa ya, karena jam sebenarnya jam 9 ada meeting lagi dari pusat, cuman nggak apa-apa, nanti coba kita ini dulu. Saya apa namanya cepetin dulu. Jadi untuk personil dan mes. Nah jadi untuk personil kita harus di divisi ASE itu kita harus mencari personil yang requirement-nya disesuaikan oleh owner. Jadi owner ini punya dokumen tender, dia butuh personil HSE dengan requirement seperti ini. Misalkan ada SE manager, HSE manager itu harus memiliki yang pastinya AK3U, AK3 migas, kemudian K3 konstruksi utama gitu kan. Macam-macam lah, kalau yang punya nebos lebih bagus. Kemudian ada HSE koordinator memiliki AK3U, AK3 migas karena proyek kita di migas. Terus ada AK3 konstruksi juga minimal muda gitu. Tergantung sebenarnya tiap owner itu requirement-nya beda-beda. Terus ada environment koordinator, itu harus punya sertifikat misalkan ahli limbah, sanitasi dan limbah yang dikeluarkan oleh LPJK. LPJK itu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
sampai di paramedis. Nah, paramedis itu juga mereka harus punya sertifikat apa, kalau paramedis itu BCSL gitu kalau nggak salah, BCSL atau apa gitu. Nah, kemudian kenapa HSE terlibat dalam eh, pencarian mes atau set office-nya gitu kan? Karena HSE sendiri butuh assessment nih. Kan nggak mungkin kita nyari mes yang di dekat daerah yang banyak hewan buas, itu kan nggak mungkin. Cuman kalau untuk mes kita udah ada di Kota Balikpapan sih. Mungkin di sini ada Mas Darun. Mas Darun itu salah satu ahli K3 juga yang ada di Pertamina Balikpapan gitu kan. Nah, jadi kenapa mes ini kita butuh terlibat? Nah, kita juga harus asesmen nih. Apalagi dari segi pandemi, kita harus modifikasi mes itu seperti apa. Satu kamar 2 orang, bisa dilihat. Nah, ini kamarnya satu kamar 2 orang. Tempat bekerjanya harus ada sekat, gitu kan. Kemudian apar, ini aparnya masih ditaruh di bawah, ini belum dipasang teman-teman. Nah, kemudian ada tempat ibadah, gitu kan. Ada kotak P3K juga yang harus diletakkan. Kalau kotak P3K itu harus diletakkan di bagian yang mudah dijangkau gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu kita gampang gitu menjangkaunya. Nah, ini ada CSMS. CSMS ini merupakan suatu unsur manajemen sistem untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. Jadi owner itu ketika ada project sudah sesuai belum nih CSMS-nya gitu kan. Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan itu sudah memenuhi kriteria standar dan kriteria K3 yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Di sini sudah dimiliki oleh owner gitu kan. Dan sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan. Dan yang terakhir untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor. Nah, kemudian tahap prakonstruksi yang terakhir. Sebelum konstruksi ini, kita harus memasang service sign atau poster. Contohnya seperti ini. Kenapa harus ada poster atau rambu-rambu yang ada di lapangan? Itu sebenarnya sebagai alat komunikasi kita nih. Misalkan kita pasang, misalkan ada pekerjaan galian. Nah, pekerjaan galian itu kalau kita nggak pasangin rambu-rambu, kan orang nggak tahu, bisa aja dia jatuh. Nah, tapi kalau kita pasangin polis line, terus kita pasangin awas ada pekerjaan galian, kan orang jadi tahu gitu. Makanya itu bisa saya bilang sebagai alat komunikasi gitu kan. Sebagai informasi, oh di situ ada potensi bahaya loh. Gitu. Nah, kita masuk ke tahap konstruksi. Mungkin sebelum masuk ke tahap konstruksi, Mbak Widya Stuti katanya mau ada kuis buat teman-teman. Mas Nawa, mungkin kuisnya di akhir aja kali ya, biar mempercepat. Oh, gitu. Oh ya, oke, siap-siap. Kalau kayak gitu saya lanjut ya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau ada yang tanya bisa di akhir aja ya. Ini saya lanjutkan dulu sharingnya. Kita masuk ke tahap konstruksi. Nah, ini tahap konstruksi. Pertama, kita harus menyediakan APD, alat pelindung diri, gitu kan. Suatu alat yang harus kita pakai ketika ada pekerjaan di proyek untuk melindungi kita dari potensi bahaya yang ada gitu. Sebenarnya untuk APD ini kalau di hierarki K3 itu ada yang paling terakhir ya untuk meminimasi sebenarnya. Nah, ini bisa dilihat dari contoh APD yang ada di Hutama Karya. Nah, kalau di proyek saya itu kita dari owner requirement-nya sesuai asset plan dan sesuai kontrak itu diwajibkan menggunakan coverall. Coverall itu baju yang bisa dilihat yang warna biru ini. Nah, itu baju yang langsung kita pakai tuh. Yang kalau kita mau BAB susah tuh nyopotnya gitu kan. Nah ini merupakan suatu keharusan, kewajiban yang diwajibkan oleh owner kita harus memakai seperti ini. Gitu. Kalau HSE memang identik dengan merah gitu kan, helm merah gitu. Ininya juga merah. Nah ini kalau untuk yang lain biru. Nah untuk yang di sebelah kirinya
coverall itu, ini seragam kita. Di Utama Karya seragamnya seperti ini. Nah, seragam di kantor pusat dan di kantor project itu beda. Karena kalau di kantor pusat, setahu saya mereka seragamnya ya memang sudah paten seperti itu. Tapi kalau di project itu disesuaikan nih. Malah kadang ownernya suka, oh seragamnya warnanya jangan gelap-gelap deh, yang terang-terang aja gitu kan. Ya kita harus menyesuaikan gitu. Tidak bisa makan sama yang di pusat gitu kan. Nah ini yang gambar orange itu, nah ini kalau di lapangan kita makainya kayak gini nih. Cuman kita makainya pelampung ya. Pakai pelampung. Kalau ini untuk bekerja di ketinggian ya, ada full body harness-nya juga. Nah, sebenarnya untuk standar standar di kita untuk helmnya harus seperti apa? Ini memang untuk di awal seperti ini, cuman akhirnya setelah kita nego-nego ya balik lagi nih, helmnya yang penting standar SNI gitu kan. Ear protection-nya tuh, ear muff-nya atau ear plug-nya itu yang penting sesuai, nggak beli yang KW gitu kan. Karena kebanyakan yang saya alami itu kalau manajemen tidak aware terhadap K3 ya rata-rata belinya yang KW. Kemudian next. Jadi ini sih saya lebih ke ini aja ya, lebih ke pengen kasih lihat ke teman-teman. Ini ketika saya lagi safety patrol, ini pekerjaan soal investigasi teman-teman. Nah ini yang saya bilang ponton itu yang ini. Kita bikin ponton dari rakitan bambu dan apa sih ini, dari drum yang berapa liter ya saya lupa ini. Nah kita ada bagan ya, ada bagan di sini yang memakai pipa galvanis dan kayu tibung. Jadi di mix untuk bagannya. Nah di sini ada pekerja. Ini ada pekerja yang mereka sedang melakukan pekerjaan soil investigasi, mengambil sampel mengambil sampel tanah. Ini ada mesin bornya di sini. Di sini ada apar, di sini ada tali. Mereka harus dan wajib menggunakan pelampung. Karena kalau misalkan mereka tenggelam nggak bisa berenang gitu kan. Nah, di sini setiap ada pekerjaan ini kita selalu standby satu speedboat. Kenapa? Satu speedboat dan satu kapal. Kalau speedboat itu lebih ke untuk emergency response. Kalau misalkan ada kecelakaan kerja di sini ya, misalkan dia kebentur apa gitu, jatuh, pingsan di air gitu kan. Nah, speedboat bisa langsung jemput gitu. Kenapa speedboat? Karena kalau pakai kapal kayu gitu, itu lama banget. Nanti kalau kita harus bawa ke klinik kita atau ke rumah sakit gitu. Nah, yang buaya tadi, kenapa kita ada kapal kayu? Jadi kapal kayu ini setiap kita bekerja itu selalu dia muter di sini. Dia muter. Kenapa dia muter? Karena buaya tadi ketika ada suara mesin dia langsung kabur gitu. Cuman yang jadi masalah nggak tahu kaburnya kemana gitu kan. Tapi paling tidak kita sudah ada upaya pengendalian di sini dan alhamdulillah sampai pekerjaan soal investigasi ini selesai tidak ada insiden. Nah, ini video juga teman-teman bisa lihat di sini videonya. Nah, itu videonya ketika saya sedang melakukan safety patrol, mengawasi teman-teman nih, ngawasin teman-teman yang lagi bekerja. Karena mereka ini kadang suka bandel nih, pelampungnya suka nggak dipakai. Kalau misalnya mereka jatuh gitu nggak bisa berenang kan jadi ribet kitanya. Nah, ini yang saya ceritain tadi, proyek kita itu di sini. Kita akan membuat dermaga di sini untuk kapal tanker ukuran 300 feet
yang ketika kapal tankernya Pertamina bawa minyak, itu mereka sandarnya nanti di sini. Nah, sekarang kenapa proyek kita sedang di hold? Karena sekarang lagi ada pekerjaan dari kontraktor lain di sini, di daerah hutan ini. Ini fotonya masih kelihatan hutan ya, yang saya bilang tadi banyak ular segala macam. Nah, sekarang posisi hutan ini sebenarnya udah gundul ini, udah dipaprasin sama kontraktor yang bekerja di sini karena mereka mau bikin tangki di sini. Jadi ketika ketika kapal sandar di sini, minyaknya langsung distribusiin ke dalam tangki ini, seperti itu. Nah, tadi kan ada pekerjaan soil ya, pekerjaan soil investigasi. Nah, sebelum melakukan pekerjaan tersebut, subkon kita yang kita hire untuk melakukan pekerjaan itu wajib memenuhi SIKA. SIKA itu surat izin kerja aman atau permit to work atau PTW. Mungkin di tempat lain teman-teman pernah dengar work permit. Nah, sama aja kontennya, cuma beda penyebutan gitu. Nah, jadi ini SIKA ini sebuah dokumen yang harus dilakukan ketika subkon atau vendor kita itu mau bekerja. Nah, mereka sebelum bekerja tuh jauh-jauh hari mereka harus sudah menyiapkan ini syarat-syaratnya. Kalau di kita seperti ini, metodenya seperti apa, JSA-nya gimana. Kalau mereka yang kesulitan kita di lapangan adalah mereka kesulitan untuk membuat JSA karena sebenarnya fungsi HSE itu hanya mereview permit yang mereka buat gitu. Nah, mereka harus menyiapkan ini mulai dari metodenya seperti apa, metode mereka ngambil sampel tanahnya seperti apa, kemudian equipment-nya yang mereka harus sediakan kayak pelampung segala macam itu mereka harus ada. List APD-nya sudah sesuai atau belum. Nah, surat tugasnya juga udah ada atau belum. Nah, kemudian setelah mereka sudah menyanggupi ini, mereka submit ke kita dan kita akan mengeluarkan permit. Kita akan mengeluarkan izinnya nih. Contoh permitnya seperti ini nih. Nah, permit ini di kita itu durasinya 4 hari. Jadi ketika pekerjaan selama 4 hari itu masih kontinu, masih berlanjut. Nah, jadi pekerjaan itu bisa dilanjutkan oleh permit berikutnya gitu. Jadi berkelanjutan, kontinu gitu. Tapi untuk teman-teman semua, ya, mohon maaf. Jadi sebelum mereka mensubmit ini ke kita, ke HSE, mereka kan datang ke project. Mereka datang ke project, itu mereka harus, karena COVID, mereka harus sudah swab minimal antigen lah ya. Dan mereka harus sudah MCU gitu, medical check up. Nah, nanti akan saya jelaskan di aspek kesehatan. Nah, ini untuk akses kontrol. Akses kontrol ini nanti yang mengontrol adalah di HSE, cuman khususnya di security kita untuk masuk. Jadi subkon kita sebelum masuk ke kita itu harus submit juga nih list pekerjanya siapa aja. Terus hasil MCU-nya mana yang tadi saya bilang, KTP-nya mana gitu kan. Kita juga harus review juga nih hasil MCU-nya, dia fit to work atau enggak, atau punya penyakit atau enggak. Karena banyak yang saya temuin pekerja-pekerja ini rata-rata mereka memiliki riwayat penyakit yang beragam gitu kan, baik yang tertular maupun tidak gitu. Jadi kita harus benar-benar selektif dalam memilih gitu. Nah, ketika mereka sudah submit ke kita, sudah oke, kemudian kita kirim ke owner, owner sudah oke, baru kita buatkan ID card atau badge. Misalkan pekerjaan soil tadi, pekerjaan soil itu di kita selama 6 bulan. Selama 6 bulan, ya sudah, kita buat ini selama per 2 bulan. Jadi ketika 2 bulan sudah habis, nanti mereka harus perpanjang ke kita. Karena kita nggak tahu nih, takutnya subkon nakal ini mereka masukin pekerja yang
tanpa izin kita gitu kan. Mereka ganti personel tanpa sepengetahuan kita gitu kan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali untuk perpanjang. Nah, kemudian tahap konstruksi selanjutnya ini tadi emergency response tadi yang saya bilang, adanya speedboat, kita juga ada klinik, kita juga ada ambulans, dan ketika kita tadi di prakonstruksi kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Kalau di kita kebetulan kita kerjasamanya dengan rumah sakit sama puskesmas gitu. Sama kalau klinik Warnem ini kita belum mengajukan kerjasama. Nah, kemudian di emergency response ini juga nanti kita setiap 6 bulannya ada emergency drill nih. Kita simulasi ke teman-teman cara melakukan misalkan penanganan orang pingsan di lapangan, kita harus seperti apa gitu kan. Nah, dengan tanggung jawab yang masing-masing nih, kita bisa lihat mulai dari construction management team sampai di HSE itu ngapain aja. Nah, untuk alur, ini bisa saya lihatkan flowchartnya. Untuk alur yang ada di proyek kita, itu ketika ada insiden, orang itu dibawa ke klinik dulu. Kalau memang masih misalkan kayak kecucuk paku atau tergores pisau, itu kan yang masih nirimis, itu kita bawa ke klinik, kita kita obati gitu. Cuman kalau yang parah, misalkan ada sampai misalkan tenggelam, terus dia nggak bisa bangun gitu kan, nggak sadarkan diri karena tenggelam gitu. Nah, itu langkahnya kita adalah dari orang lapangan itu kontak ke HSE yang ada di lapangan. HSE lapangan langsung kontak ke set office untuk menyiapkan speedboat. Karena kita cuma bisa pakai akses kapal nih, ke kapal speedboat itu. Karena kenapa saya minta speedboat? Karena speedboat itu kan kenceng jalannya ya. Kalau pakai kapal kayu itu kan klotok gitu. Aduh, lama banget gitu, bisa metong di jalan gitu kan. Nah, ketika sampai di darat, speedboat sampai di darat, di sana sudah standby ambulan. Ambulan ini kebetulan kita ada ambulan sendiri, kita punya ambulan. Kalau untuk proyek lain yang mungkin nggak ada ambulan, kita bisa kerjasama gitu dengan rumah sakit rujukan itu. Itu dari ambulan langsung dibawa ke rumah sakit yang kita sudah MOU tadi gitu. Jadi bisa diselamatkan lah orang yang ada insiden tadi. Kemudian HSE report. Jadi selama kita di lapangan tuh kita setiap hari itu kita bikin report. Jadi untuk hasil pencapaian kita nih dari aktivitas, kita sudah mengimplementasikan programnya apa aja. Nanti program HSE-nya saya jelaskan. Implementasi program K3-nya itu apa aja dari hari ke hari dengan periode waktu tertentu. Kalau di kita ada namanya laporan HSE harian, laporan HSE mingguan, sama bulanan gitu kan. Jadi hari ini pekerjaan apa gitu kan. Contohnya bisa dilihat tuh kan. Jumlah tenaga kerjanya berapa gitu kan. Ada briefing atau enggak, ada pre-box meeting atau enggak gitu kan. Itu bisa dilihat di contohnya itu. Kemudian next. Nah, pada tahap konstruksi juga dibutuhkan adanya inspection. Kenapa saya bilang dibutuhkan adanya inspeksi? Karena inspeksi ini benar-benar salah satu tools itu untuk upaya mendeteksi semua faktor nih, faktor yang berpotensi menimbulkan cedera, menimbulkan bahaya, kayak di peralatan, kayak di material gitu kan, dan di area kerja. Itu kita benar-benar harus inspeksi nih. Kadang kita pagi-pagi sebelum bekerja, kita keliling dulu, kita mastiin dulu nih area proyek kita aman atau enggak. Ketika area proyek kita sudah aman, kita briefing dulu pagi-pagi gitu kan. Nah, sembari kita briefing, ada teman-teman HSE lainnya, kita melakukan inspeksi harian nih. Misalkan pekerjaan soil ini
kita ngecek bagan yang ada di sini nih. Nah, ini kebetulan saya dengan rekan saya sedang inspeksi bagan. Bagan ini kondisinya gimana? Miring atau enggak? Bahaya enggak nih? Peralatannya, mesin bornya hidup enggak? Gitu kan. Terus goyang-goyang enggak? Karena kan kita pekerjaan di atas laut itu ketika angin laut yang ada di atas itu kencang, arus bawah air laut itu dia belum tentu kencang gitu. Yang kita takutkan sebenarnya adalah arus bawah air gitu. Itu arus bawah air itu kencang banget karena bagan ini itu ketika kita pagi-pagi inspeksi itu pernah geter-geter gitu kan, karena waktu itu lagi musim arus bawah airnya itu kenceng banget. Cuman kalau airnya tenang, airnya santuy gitu kan, kalau orang Balikpapan tuh bilangnya airnya lagi konda gitu, airnya lagi santai. Nah, itu enak banget nih kita untuk kerja, ngambil sampel ngambil sampel tanahnya juga cepet gitu. Nah, ini kita lakukan setiap hari. Ini kita lakukan setiap hari inspeksi. Ini toolsnya, ini tools inspectionnya. Mulai dari mesinnya nih kita cek kondisinya normal nggak, perputarannya normal nggak, kelistrikannya normal nggak. Kalau pakai solar ada secondary containment-nya nggak, olinya bisa tumpah nggak. Kalau tumpah ke tanah kan bisa mencemari lingkungan. Kemudian mulai dari lifebuoy-nya ini, lifebuoy itu kayak ban gitu. Ketika mereka jatuh, mereka juga bisa pegangan ini biar ngapung gitu. Terus alat pemotong gerindanya ini normal atau enggak, semua kita cek. Mulai sampai kunci Inggris sampai ke pipanya itu kita cek, pipanya ada yang peot atau enggak gitu. Semuanya kita cek. Tujuannya apa dari inspeksi ini? Untuk meminimalisasi potensi bahaya itu. Jadi alat-alat kerja itu selalu baik gitu ketika kita mau bekerja. Nah, ini juga inspeksi lainnya untuk inspeksi alat beratnya. Nah, inspeksi alat berat di sini kita juga bisa harian dan per 3 bulanan. Jadi sebenarnya tidak melihat dari per 3 bulanan juga sih ya. Kalau misalkan kita inspeksi hari ini, kemudian minggu depan alat itu sudah nggak baik, ya udah kita lakukan maintenance gitu kan. Nah, ini kita harus lihat juga nih SIO dan silonya. SIO itu surat izin operator, kayak SIM-nya lah. Nah, itu kita lihat sudah berlaku, masih berlaku atau enggak gitu. Dan silonya juga nih, surat izin layak operasinya. Kita lihat surat-suratnya. Ini alat beratnya tahun berapa, ekskavator tahun berapa, kren basnya tahun berapa. Kita lihat. Kalau memang dirawat ya it's okay gitu kan. Kemudian next. Nah, kita masuk ke program-program HSE. Tadi saya menjelaskan program di slide sebelumnya ada program HSE. Program HSE itu macam-macam teman-teman. Program HSE itu macam-macam yang tujuannya adalah untuk menciptakan budaya K3 yang baik gitu kan, dan bisa jadi ajang pendekatan nih dari kita kepada pekerja-pekerja gitu kan. Karena yang saya temui di lapangan selama saya menjadi HSE itu pengalaman buruk selalu menghantui gitu kan. Misalkan kita cerewet nih, Pak, Bapak pakai APD dong gitu kan. Kalau Bapak nggak pakai APD kebentur benjol gimana? Nah, kadang yang kita harus nahan emosi adalah ketika mereka jawab seperti ini, Pak, saya itu udah kerja di sini 30 tahun, Pak. Saya nggak pernah terjadi insiden bla 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 seperti ini. Nah, kita harus sabar-sabar, kita harus melakukan pendekatan yang baik kepada mereka gitu kan. Bisa kita jelaskan, iya Pak, Bapak 30 tahun, namanya terjadi kecelakaan, itu kan nggak nunggu Bapak harus bekerja selama berapa tahun gitu kan. Yang namanya kecelakaan itu kan bisa timbul kapan saja gitu. Kita bisa menerangkan ke mereka secara baik lah ya. Kalau di lapangan, kalau saya terus terang aja melakukan pendekatan itu dengan 2 item teman-teman. 1 rokok, 1 kopi. Nah,
ajakin rokok, ajakin ngopi, ngobrol baik-baik, ya rata-rata berhasil sih. Cuman kalau teman-teman yang nggak ngerokok, yang nggak ngopi di lapangan, ya cukup cukup gimana teman-teman nyamannya aja melakukan pendekatan gitu seperti apa, dan harus tahu juga karakter teman-teman di lapangan seperti apa. Nah, program HSE ini juga menjadikan kita tadi sebagai ajang pendekatan, kita juga bisa transfer ke knowledge ke mereka, kita berbagi ilmu ke mereka. Jadi misalkan, nah ini item-item untuk program HSE. Pertama, ini ada TBM. Gambar ini dan gambar ini TBM. Apa sih TBM itu? TBM itu toolbox meeting. Jadi setiap pagi kita selalu melakukan briefing, briefing kepada mereka sebelum bekerja dengan tema-tema yang setiap harinya kita beda-bedakan. Misalkan hari ini pentingnya menggunakan APD, besok pentingnya menjaga lingkungan gitu kan. Karena kalau di set kita itu kita bawa makanan ke sini aja nih. Kadang teman-teman itu ada yang suka makan di beton ini nih. Nah, beton mereka makan di sini, sampahnya kalau misalkan kumpulkan kemudian dibuang ke set office di daerah sini, itu akan menimbulkan hewan buas datang karena di sana masih ada biawak juga masih ada, terus ular, karena pernah teman-teman itu pada buang sampah di dalam sela-sela beton ini nih. Nah, itu ular di situ semua pada kumpul gitu kan. Nah, itu pentingnya TBM di situ, pentingnya briefing pagi di situ. Kita kasih tahu ke mereka apa sih potensi bahayanya, kemudian mereka hari ini mau ngerjain apa. Nah, itu kita jelasin semua. Kemudian ada safety induction. Safety kok ganti. Nah, safety induction ini lebih untuk pekerja yang baru mau join ke project atau baru mau masuk ke project. Nah, safety induction ini ketika pekerja mau masuk project harus dilakukan induction yang tujuannya apa? Agar mereka mengenal, agar mereka tahu di area project itu bahayanya apa aja. Nah, di sini kita sebagai kontraktor, sebagai pelaksana, kita bekerja sama dengan Pertamina. Nah, jadi Pertamina itu sebenarnya bentuk induksi itu macam-macam, teman-teman. Ada yang kita berdiri di sini, misalkan kita kasih tahu bahaya-bahayanya di lapangan itu seperti apa. Nah, itu bisa kita kasih tahu, cuman kita kerjasama ini secara visualisasi ya. Jadi udah ada video nih, jadi mereka tinggal nonton aja bahaya di proyek itu seperti apa, biar mereka tahu gitu kan, biar mereka melek. Kadang kita sudah melakukan ini pun mereka suka, ya udah bodo amat gitu kan. Nah, itu kurangnya kesadaran yang tadi saya bilang, memang rata-rata pekerja ini suka pada ngeyel gitu. Makanya HSE di lapangan itu cerewet, suka dibilang bawel, ya demi mereka sebenarnya gitu. Karena memang HSE di lapangan yang saya alami memang benar-benar kita berbuat baik nih, mengingatkan ke mereka. Cuman kita banyak musuhnya nih. Ada HSE nih, bawel nih, cerewet nih gitu kan. Ya itu kita harus sabar-sabar. Kemudian ada daily check. Daily check ini setiap pagi sebelum kita ke lapangan, kita melakukan daily check. Kita diukur tensinya, kemudian ketahuan nih teman-teman yang kalau malam habis begadang ya kan, habis pada ajojing, asik-asik tuh ketahuan tuh pagi tuh, darahnya udah pada tinggi semua, tensinya tuh. Nah, itu bisa daily check. Kemudian ada juga medical check up yang tadi saya bilang, sebelum masuk harus adanya MCU. Kemudian ini gambar ini pembagian masker. Di kita itu ada program HSE namanya pembagian masker. Jadi ada 4 masker. Masker pertama untuk hari Senin dan hari Rabu. Kemudian ada hari Selasa dan hari Kamis, hari Jumat dan hari Minggu, dan Sabtu sendiri. 5 deh, berarti 5. Nah, kemudian ada pembagian vitamin C untuk ketahanan tubuh juga. Di kondisi pandemi seperti ini kan kita memang harus selalu strong gitu kan. Ada in-house training, ada Jumat sehat. Jumat sehat ini adalah senam. Jadi kita setiap Jumat pagi-pagi kita ajakin senam nih. Nah, ada videonya di sini. Sebentar. Nah, ini ada videonya. Pertama yang sebelah kanan ini kita ngelakuin pelaksanaan in-house training kepada teman-teman yang ya kita kasih pengetahuan ke mereka lah. Kalau
kalau apa namanya pekerjaan ini menimbulkan bahaya seperti ini dan tidak bosan kita melakukan health training karena apa? Ya karena untuk menghindari bahaya yang ada di project gitu. Nah, ini untuk daily check up per harinya. Jadi kita ada paramedis yang kita hire setiap paginya untuk melakukan daily check up buat keamanan pekerja juga. Nah, bisa dilihat videonya. Nah, itu videonya. Jadi pagi-pagi kita udah ngantri, nunggu di tensi gitu kan. Terus tensinya berapa, dicatat di sini sebagai bahan evaluasi kita nih. Nah, kemudian ini program ASS selanjutnya yang saya bilang Jumat Sehat nih, senam. Tadinya kita mau manggil instruktur senam nih yang cewek gitu kan, biar pada semangat pekerja kan. Nah, cuman nggak boleh karena set di sini juga bahaya gitu kan. Bahaya untuk kita juga kalau ada cewek gitu kan. Nah, jadi ini bisa dilihat, ini kita sedang melakukan senam Jumat Sehat sama habis TBM tadi nih, kita habis briefing, kita senam nih kalau hari Jumat. Nah, ini senamnya nih, saya setelin videonya. Nah, iya itu tadi video senamnya setiap Jumat. Nah, kemudian programasi yang lain, nah ini juga sama, adanya tes tekanan darah, dia fituak atau enggak, ada inspeksi kotak P3K, karena eh, kotak P3K kalau kita ke lapangan kita nggak bawa kotaknya, repot. Nah, kita bawa yang kotak P3K yang tas gitu kalau ke lapangan. Nah, terus ada kontrol hama, ada kontrol malaria. Terus kita lagi COVID begini juga kita nanti ada sih sebenarnya di aspek kesehatan kita disinfektan untuk set office sama mes itu 3 kali sehari, pagi, siang, malam kita siram, kita semprotkan terus ada program sosialisasi HIV/AIDS gitu kan. Kita selalu menekankan sosialisasi ini nih. Karena nanti teman-teman mungkin ini ada teman-teman yang sudah bekerja di project gitu kan. Untuk Mas Randi mungkin kalau bosen gitu kan. Karena pekerja project ini kan bisa dibilang liar gitu kan. Jadi kita selalu ingetin nih sosialisasi seperti ini. Kemudian ada inspeksi equipment medis di ambulan itu ada apa aja. Harus sesuai juga dengan aturan gitu kan. Nah, ini setiap hari nih. Kalau pagi tugas saya selalu sok deket nih sama pekerja untuk inspeksi alkohol dan obat-obatan terlarang. Kita juga ada setiap 1 bulan sekali, kita ada tes itu ya, tes urin. Nah, cuman kalau inspeksi alkohol ini paling saya cari tahunya dari mereka-mereka semalam ngapain gitu kan. Karena memang rata-rata ya tidak semua gitu. Cuman yang sering saya alami untuk bekerja di project ya memang seperti ini gitu kan untuk menghilangkan penat gitu kan. Gimana ya? Karena saya dulu mengalami gitu kan. Cuman kalau sekarang udah enggak. Nanti diprotes lagi. Wah, Bapak SE-nya aja mimik jahat nih gitu kan. Kan nggak enak. Nah, kemudian sampai di tahap konstruksi selanjutnya di pengelolaan lingkungan. Nah, ini untuk pengelolaan lingkungan nih, untuk waste-nya, waste management, untuk limbahnya. Jadi di lapangan kita menyediakan, sebenarnya ini rencananya planning kita seperti ini. Untuk yang warna hijau itu limbah domestik yang organik, yang biru itu domestik anorganik, yang kuning limbah medis, limbah-limbah dari klinik gitu kan. Terus yang merah limbah berbahaya kayak ceceran oli, tumpahan oli. Nah, ini limbah tidak berbahaya yang logam kayak di kita tuh ada scrap metal kepingan-kepingan gitu. Cuman pada existingnya ini kita cuma memakai yang warna hijau, yang warna biru, yang warna kuning, dan yang warna merah. Yang warna hitam kita nggak ada. Karena ketika scrap metal ini
ditemui langsung dibawa ke ke tempatnya, ada di dekat TPS B3 kita. Nah, ini untuk pengelolaan lingkungan selanjutnya. Untuk limbah konstruksi ini, kita menghasilkan scrap yang tadi saya bilang, ada kepingan, dikumpulkan di TPS, kayu kita kumpulin. Sebenarnya kita bukan kita yang daur ulang, yang tadi kita kerjasama dengan bank sampah yang direkomendasikan oleh DLH Kota Balikpapan. Limbah padat domestik, ini kita juga harus melakukan kerjasama dengan Dinas Kebersihan. Gimana sih diangkutnya berapa lama? Seminggu sekalikah sampah yang ada di proyek, sampah yang ada di mes, atau 2 minggu sekalikah? Kemudian truknya nanti kita sewa, sistemnya atau mekanismenya seperti apa? Full service atau enggak gitu kan? Pokoknya kita tinggal bayar, nanti dari Dinas Kebersihan menyediakan truk yang langsung dibawa ke TPS gitu. Kemudian dari limbah cair domestik dari toilet ini biasanya langsung dibuang ke kita makainya biotank. Kemudian ada limbah B3. Nah, limbah B3 ini teman-teman ini yang sangat sensitif sekali karena apa? Limbah B3 ini kita harus bekerja sama dengan vendor pengangkutan dan pengolahan. Karena vendor pengangkutan itu pun ada kriterianya. Truknya harus seperti apa. Kita bawa, kalau dari proyek kita itu, karena sekarang belum ada B3-nya gitu ya, cuma nanti ke depannya kita pakai vendor pengangkutan, jadi truknya nanti naik ke kapal gitu kan, kapalnya sampai di proyek, kemudian ngambil limbah kita, balik lagi naik kapal, baru mereka membuang. Nah, mereka yang mengangkut ini, kita harus tahu nih, limbah itu nanti endingnya di mana. Di pengolahannya, yang olah itu siapa, diolahnya jadi apa gitu kan, karena nanti ketika kita ada audit itu pasti ditanya nanti, Pak ini limbah B3-nya kemana, nggak mungkin kan limbah B3 langsung kita buang, oh ini buang di got nih, buang di selokan nih gitu kan, itu kan nggak bagus. Nah jadi kita harus tahu nih diolahnya seperti apa gitu. Nah kemudian ini untuk accident report. Nah jadi sebenarnya untuk accident report ini saya pengen sharing ke teman-teman laporannya yang pernah saya punya, cuman itu menjadi hal yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan terkait insiden ini. Jadi memang untuk accident report ini kok nggak nongol. Nah, yang tadi saya bilang tuh yang di emergency response, kalau misalkan ada insiden, kita harus secepatnya secara verbal nih ngasih tahu, tertulisnya dalam 24 jam. Nanti laporan final yang kita kasih ke Disnaker itu dalam 5 hari. Kalau di sini ya. Cuman pada pengaplikasiannya, ketika ada insiden di lapangan yang saya alami, itu selalu ada kalimat secepatnya gitu kan. Jadi bisa di bawah 5 hari kita ngelaporinnya, di bawah 24 jam atau bisa lebih dari waktu itu gitu kan. Karena memang benar-benar di project itu benar-benar harus multitasking kita gitu. Jadi kita harus ngawas ini, ngerjain ini. Belum lagi nanti kalau pusat minta meeting. Belum lagi nanti dari pusat ada program training ke tiap-tiap site. Wah, itu benar-benar kalau personil AS-nya dikit, wah benar-benar ambiar itu. Nah, ini untuk aspek kesehatan yang tadi saya bilang. Jadi yang saya bilang tadi, kita kan sebelum ketika kita berangkat, nah ini set kita nih, ini kita masuk melalui dermaganya Pertamina. Kita masuk ke sini, kita naik kapal, kemudian kita ada pengecekan suhu, kita harus cuci tangan dulu, ini ada security yang ngecekin suhu, yang ngawasin kelengkapan kita. Kemudian di sini, jadi tempat cuci tangan nggak cuma satu sih, banyak di depan sini sama di sini. Karena kenapa saya minta di sini ada? Karena di sini tuh mereka suka kalau pagi-pagi ya namanya masih ngantuk atau apa, mereka suka nyelonong aja nih masuk nggak cuci tangan. Makanya di sini disediain lagi gitu. Untuk di kantor kita juga ada yang sanitizer. Yang tadi saya bilang MCU sebelum masuk proyek kita ada swab antigen 1 bulan itu sekali. Pokoknya setiap 1 bulan kita dicolok aja sekali. Terus ada pembagian vitamin C. Ada tempat cuci tangan ini tadi, ada yang sanitizer. Nah, ini yang saya bilang, ada penyemprotan disinfektan 3 kali sehari. Jadi
lagi COVID begini memang pagi kita semprot, kemudian siang kita semprot, sama biasanya sih sore ke malam gitu kita semprot gitu. Untuk mengantisipasi virus-virus COVID-19. Kemudian ada pengecekan suhu, ini sudah saya bilang tadi, dan pengecekan penggunaan narkotika dan alkohol yang tadi saya sharing ke teman-teman juga. Nah, ini untuk auditnya. Tahap selanjutnya. Jadi, kita ada audit. Kalau di kita itu audit internal itu ada 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali. Nah, seperti ini. Nah, karena jujur kalau audit saya jarang ikut karena saya banyak di lapangan gitu kan. Keliling gitu, cerewet sama teman-teman. Jadi ada bagian HSE officer yang ikut sama manajer untuk audit ini. Kita hanya support aja lah di lapangan, yang penting K3 itu kan zero incident ya kan. Nah, kita masuk di terakhir, di tahap pasca konstruksi. Pasca konstruksi ini, nah, saya bikin 2, itu closing report dan pembunuhan AC plan. Jadi ketika proyek itu sudah selesai nantinya, kita closing report nih semua, kita kumpulin sebagai bahan evaluasi kita selama di proyek nih. Apa sih yang kurang? Apa sih yang belum kita bikin? Apa sih yang belum kita terapin? Sama di pembunuhan asset plan juga, apa sih yang belum kita jalani nih sesuai asset plan gitu kan? Karena kan memang banyak program yang kita bikin tapi sama manajemen tidak disupport karena tidak adanya budget gitu kan. Makanya kita evaluasi di sini. Nah, nanti setelah ini selesai, ya kita dipindahkan di proyek selanjutnya gitu. Tapi untuk pasca konstruksi ini ada yang namanya pemeliharaan, ada namanya perawatan, ada namanya maintenance. Nah, biasanya ada personil yang standby di situ. Kalau di kita tuh biasanya personil dari QC yang standby di situ 1 sampai 3 orang lah kalau ada. Misalkan ketika mau ada alat-alat yang rusak ya mereka bisa kontrol itu gitu kan. Itu sih teman-teman, terima kasih semuanya. Itu sharing dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman ada dari sipil ya, dari teknik sipil ada yang mau ke K3 bisa. Karena memang K3 ini multidisiplin ya teman-teman. Mau jurusan apapun ketika kita sudah mengambil sertifikasi dan kita sudah kompeten, kita bisa menjadi seorang K3 yang baik gitu kan. Bahkan saya juga punya teman, dia lulusan sastra Arab, dia itu jadi ahli K3 sekarang, ada di kontraktor juga gitu kan. Jadi teman-teman kalau teknik sipil itu kan mungkin lebih ke detailing engineer gitu-gitu ya, bikin hitungan beton segala macam. Ya kalau teman-teman nggak mau ke arah ke situ, teman-teman juga bisa jadi K3 gitu karena enak jadi K3 itu. Enaknya kita interaksi sama orang banyak, kita sharing ilmu, kita dapat pengalaman gitu kan. Nanti teman-teman bakal nemuin kayak saya di lapangan itu, kita lagi jalan dari mes mau ke dermaga, kita dijegat nih, kita dihadang sama ormas, kita dihadang sama LSM yang tahu ada proyek di situ gitu kan. Bahkan saya di Musi Banyuasin di Sumsel itu di proyek sebelum ini juga pernah kita lagi makan siang dari proyek, kita jalan gitu kan, kita ditarik orang nggak tahu siapa, terus ngeluarin pisau ke saya gitu kan. Ya saya pikir dia pikir saya berani, ya enggak gitu kan. Nah, mereka cuma mau minta kerjaan gitu. Cuma kan itu bukan kewenangan HSE untuk pekerjaan itu, harus balikin lagi ke manajemen. Jadi pengalaman asiknya ada, pengalaman gak enaknya ada gitu kan. Kalau buat teman-teman yang mau jadi seorang ahli K3 gitu kan. Itu aja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nur ya, Mbak Nur. Mungkin kalau ada teman-teman mau tanya atau dari Mbak Widya Stuti mau ada kuis katanya. Mungkin kuisnya nanti aja ya Mas Nawa. Oh iya, oke, boleh. Mungkin ada waktu sedikit ya sambil Mas Nawa mau meeting kan sibuk ya. Iya, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa nih. Oke. Bisa langsung on cam atau on mic. Silakan mahasiswa. Ini berapa pertanyaan Mbak Dias? Karena ya 10 menit lah. Oh iya, oke deh. Oke, boleh. Karena udah lebih jam 9. Maaf ya semuanya ya.
Gimana teman-teman? 1-3 pertanyaan aja. Oh, boleh. Silahkan, ada yang mau tanya, mahasiswa? Mohon maaf, Bu. Izin bertanya, Bu. Pak. Iya, Mas Fajrul Falah nih. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Siap. Tadi kan menurut Bapak, dari penjelasan Bapak, untuk masalah K3 itu kan sangat beragam. Betul. Lalu, apa sih tantangan masalah K3L yang Bapak temui atau belum Bapak temui pada proyek konstruksi? Apalagi kan saat ini sedang masa pandemi ya, Pak. Terus pasti resikonya sangat tinggi dan sangat beragam serta banyak macamnya. Cukup Pak dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Mas Fajrul. Keserimpet lidahnya. Jadi gini, Mas. Untuk tantangan di proyek konstruksi, apalagi di tengah pandemi seperti ini, memang pertama, yang namanya pandemi kita pasti takut tertular gitu kan. Makanya tadi saya jelaskan adanya kita swab antigen secara berkala setiap 1 bulan, dan ada juga pengecekan suhu. Cuman dari kita juga masih was-was gitu, karena saya punya pengalaman di proyek sini itu ada temen yang mereka nggak bilang, jadi kita kecolongan. Mereka nggak bilang kalau dia reaktif. Waktu itu masih musim rapid test ya. Kalau sekarang kan ada antigen. Nah, tantangannya di situ sih. Kita nggak bisa semua, kita nggak bisa melakukan pendekatan ke teman-teman semua nih, terkait hal itu gitu. Karena memang terkadang di lapangan pun kita nggak tahu mood mereka seperti apa. Sebenarnya lebih ke ini sih, kita lebih ke maintenance personalnya, kita lebih maintenance ke anggota itu seperti apa. Tantangannya lebih ke situ, lebih ke orang ini bandel misalkan. Makanya nantinya untuk di proyek ini mau saya ajukan program namanya PK. Tahu Mas Fajrul tahu PK? Bukan penjahat kelamin loh ya. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, PK ini kayak observation card gitulah. Jadi tujuannya setiap orang setiap harinya itu kita kasih kartu. Nah, mereka nulis nih di sini di lapangan, mereka ngawasin perilaku teman-temannya nih. Oh, teman-temannya nggak pakai APD. Saya tulis misalkan Panjul. Wah, Panjul hari ini nggak pakai APD nih. Kita tulis nih dia nggak pakai APD. Terus yang lain misalkan, wah siapa lagi si A gitu, pelampungnya nggak dipakai nih, padahal dia lagi di atas laut. Nah, dengan mereka nulis ini, kita kasih achievement, Mas. Kita kasih achievementnya itu berupa apa? Bisa kita kasih merchandise lah dari kita terkait itu. Jadi mereka lebih semangat gitu kan. Jadi mereka peduli nih sama teman-temannya, karena yang saya temuin di lapangan kadang-kadang mereka udah di atas bagan yang tadi saya jelasin, mereka tidur aja gitu kan. Kalau kita nggak keliling gitu kan ngeri kan. Ya namanya orang tidur gitu kan, nggak tahu lagi mimpi enak kan atau gimana, muter-muter gitu. Lebih ke situ sih tantangannya, lebih ke apa ya, nge-manage orang-orangnya gitu. Gitu Mas Fajrul. Ya, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas Nawa. Ya siap. Oke. Ayo, mungkin dari mahasiswa ada nggak? Kalau nggak ada, bisa dari umum, boleh bertanya langsung ke Mas Nawa. Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Iya. Oh iya, Pak. Tadi kan dijelaskan beberapa aspek, salah satunya aspek kesehatan, Pak. Nah, berhubung ini kan di masa pandemi, tadi yang dipaparkan oleh Pak Nawa itu lebih ke bagaimana cara memberikan perawatan baik seperti tadi, ada cek suhu dan lain-lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan itu, tadi kan belum ada pemaparan bagaimana jika misal ada salah satu kasus yang pekerjanya itu terkena positif corona tersebut. Oke. Nah, itu untuk penanganannya, itu misalnya untuk penanganan agar tidak tersebar lebih luas, itu
apakah pekerjaan akan dihentikan sementara ataukah ada protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Soalnya kalau misalnya dihentikan itu kan juga akan mempengaruhi target pekerjaan seperti itu, Pak. Nah, Ya. itu solusi terbaiknya seperti apa? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Aris Setiawan. Ini pertanyaan yang wadidaw nih, yang bagus nih. Jadi begini Mas, kalau untuk penanganan COVID itu sendiri, pertama kita kan ada klinik. Memang tidak saya masukkan gambarnya. Itu ada klinik, di mana klinik itu ada satu tempat di mana itu untuk kita isolasi. Jadi ketika kita menemukan petugas yang positif, otomatis pekerjaan hari itu kita stop dulu, kita langsung bawa pekerja itu ke klinik, itu pekerja itu langsung kita swab. Kalau saya belum pernah ngalamin yang swab sih ya, maksudnya yang waktu itu di rapid, kita rapid. Cuman berhubung rapid ini menurut saya kurang apa ya, kurang oke gitu ya, kurang valid. Jadi kita waktu itu setelah kita rapid, habis itu kita swab. Nah, dan memang waktu itu pekerja positif. Maka pekerja itu akan diisolasi mandiri di dalam klinik, nggak boleh kemana-mana. Kemudian untuk pekerja yang lain itu semuanya juga dites. Semuanya pekerja dites dan alhamdulillah memang kita negatif semua. Jadi cuman yang satu orang itu aja. Saya nggak tahu dia dari mana. Karena kita juga nggak bisa ngawasin ya pekerja-pekerja ini ketika mereka sampai mes mereka ngapain gitu kan, keluar malam kah, asik-asik kah gitu kan, atau ngapain gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah jadi protokolnya seperti itu, kita tetap selalu menyediakan klinik untuk isolasi mandiri karena waktu itu kita belum melakukan kerjasama dengan perusahaan, maksudnya MOU itu belum ditandatangani perusahaan, belum ditandatangani oleh rumah sakit. Kalau nantinya ke depannya rumah sakit sudah ada kerjasama dengan kita, nah itu nanti orang tersebut langsung dibawa ke rumah sakit rujukan itu gitu kan. Jadi tetap di klinik juga tetap kita menyediakan itu, cuman prosedurnya beda lagi, kita langsung bawa ke rumah sakit. Gitu sih Mas Aris. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Mbak Dias. Oke, mungkin segitu aja ya karena waktunya terbatas. Sebenarnya banyak banget nih pertanyaan dari partisipan. Nanti mungkin kita bisa share lagi lain waktu ya Mas Nawa. Siap, boleh Mbak. Waktunya. Kalau next ada lagi boleh. Oke, siap. Jadi mungkin gini aja lagi. Mbak Widya Suti, mungkin kalau teman-teman mau ada yang bertanya bisa dikolektifin aja ke Mbak Dias, nanti biar saya jawab, saya kirim ke Mbak Dias buat ini, buat teman-teman biar pada paham juga nanti. Oke. Siap Mas Nawa. Terima kasih Bu Dias. Kalau boleh saran Bu Dias, kita bisa bikin part 2 atau part 3 karena pembahasannya masih banyak dan sangat menarik nih Bu Dias untuk kita kulik gitu ya. Kalau boleh saran saja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya. Nanti kita akan meng-range lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terutama buat Mas Nawa, terima kasih atas waktunya udah menyempatkan hadir, sharing-sharing di kuliah tamu atau dosen tamu di UGM. Semoga sehat selalu dan lancar terus pekerjaannya. Terima kasih Pak Wiono dan Pak Hati dan teman-teman yang udah hadir di kuliah tamu hari ini. Semoga sehat selalu. Saya kembalikan ke MC. Mbak MC, bisa range foto bareng dulu sebelum kita akhiri dosen tamunya? Baik, Bu. Baik. Untuk setelah ini akan ada sesi foto untuk mengabadikan kuliah tamu pada pagi hari ini. Untuk para partisipan, bisa diharapkan untuk on-cam ya, dan juga memakai virtual background yang sudah di-share oleh rekan saya di kolom chat.
Yuk untuk yang belum on cam, bisa segera on cam dan memakai virtual background jika bisa. Karena sebentar lagi akan ada pengambilan dokumentasi dari kuliah kamu pada pagi hari ini. Oke, Dita, kita Sudah? mulai dari slide 1 dulu ya. Ya, kita mulai dari slide 1 dulu. Senyum teman-teman. 1, ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, gaya selanjutnya teman-teman. Santai saja ya. Gaya bebas mungkin. Bebas. Baik, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir. Oke. 1, 2, 3. Oke, Dita, sudah. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita, Mas Nawa, dan para partisipan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah tamu pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk acara selanjutnya ada games. Dan untuk narasumber kita, Mas Nawa, dipersilahkan untuk meninggalkan room kuliah tamu pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nurul, Mbak Widyastuti, dan Pak dosen, Pak siapa tadi, Mbak Dias nggak kopi saya, Pak Fatih. Oh, Pak Fatih izin Pak duluan, Mas. Oh iya, ada Pak Wiono. Pak Wiono, ya terima kasih banyak Pak, udah dikasih kesempatan. Mohon maaf sekali lagi karena saya jam 9 ada meeting lagi sama owner, jadi harus menjudahi di sini. Terima kasih, nanti kirim fotonya ya, biar update Instagram, ya nggak? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti sharing-sharing lagi kalau ada kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan atas ini. Baik teman-teman semuanya dan para partisipan yang lainnya, sekarang punya kita untuk meregangkan pikiran kita ya, karena kita sudah mendengarkan materi dari Mas Nawa sendiri yang sangat menarik. Nah, sekarang kita mau ada games nih untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman semua bisa masuk ke link Kahoot yang akan di-share oleh teman saya. Dengan game pinnya yang sudah tertera pada layar.
Baik, untuk yang lain bisa segera join ya ke Kahoot-nya dengan menginput PIN yang sudah ada di kolom komentar. Baik, sebentar lagi akan kita mulai games-nya. Untuk yang belum join, bisa join dulu ya dengan membuka link Kahoot dan PIN yang sudah ada di kolom chat. Baik, kita mulai dalam 3, 2, 1. Ayo teman-teman, apa nih kepanjangan dari ketiga? Yang benar adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Ternyata masih ada yang keliru ya, ternyata. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Wow, Aquatic Rhino memimpin. Oke, selanjutnya. Kalau udah memperhatikan nih pasti tahu ini apa ya bagian di bawah ini. Iya. Aquatic Rhino masih memimpin ya. Dan jangan lupa jawabnya yang cepat ya, biar poinnya semakin banyak pastinya. Oke, lanjut. Oke, yang benar ada 12 orang ya, masih banyak ternyata yang salah. Smiling Bunny menyusul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dibaca soalnya baik-baik. Oke, 11 orang yang benar. 11 orang masih salah. Oke, Creative News menyusul. Baik, selanjutnya. Oke, udah lumayan ya banyak yang benar. Oke. Apa ya kira-kira APD berikut? Jangan salfok ya teman-teman.
Oke. Baik, untuk skor juara 3 ada Legend Urchin. Oke, dan yang juara 1. Oke, selamat pada Great Shark. Nggak mau perhatikan ya sepertinya. Baik, tidak terasa ya bahwa kita sudah berada di ujung acara. Saya mewakili rekan-rekan partisipan lainnya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Nawa, yang sudah meninggalkan kuliah tamu pada pagi hari ini. Lalu kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bu Widya Stuti selaku moderator pada kuliah tamu pagi hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua serta partisipan lainnya yang sudah meluangkan waktu untuk menimba ilmu kita bersama-sama pada kuliah tamu pada pagi hari ini. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku yang tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa presensi kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan untuk para partisipan, dibolehkan untuk meninggalkan room kuliah tamu pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Dita, teman-teman semua. Izin live.